Assalamualaikum, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Dina Aulia. Dan ini teman-temanku. Halo, saya Krista Insan Termawan. Perkenalkan, nama saya Layana Tere. Halo, nama saya Nurul Aslianti Mulyakusuma. Jadi, kali ini kita akan menjelaskan salah satu topik dari mata kuliah Psikologi Umum, yaitu kecerdasan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah intelligence. Kita langsung mulai saja ya. Intelligence atau kecerdasan. Apa sih yang dimaksud intelligence itu? Pada dasarnya, pengertian kecerdasan itu sangatlah luas. Ada yang bilang kecerdasan itu adalah kemampuan untuk belajar, yaitu kemampuan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dari buku atau sekolah formal. Ada juga yang menyebut bahwa kecerdasan adalah kecerdasan jalanan, yaitu kecerdasan taktis pada orang yang mampu bertahan hidup karena akalnya daripada pengetahuan yang diperoleh di sekolah. Kecerdasan juga disebut sebagai sebuah kekuatan tanggapan yang baik. Maksudnya adalah bagaimana seseorang merespon atau memberi tanggapan dari sudut pandang kebenaran atau fakta. Selain itu, kecerdasan juga diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pemikiran abstrak, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan hidup atau situasi yang relatif baru dalam kehidupan. Dari semua pengertian tersebut, para ahli mengungkapkan bahwa keyakinan utama kecerdasan ialah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Menurut psikolog David Wessler tahun 1975, kecerdasan adalah kapasitas global individu untuk bertindak dengan sengaja, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berurusan secara efektif dengan lingkungan. Sedangkan menurut Nevitt tahun 2018, kecerdasan adalah kapasitas untuk berpikir, bernalar dengan jelas, bertindak dengan sengaja, efektif dalam beradaptasi dengan lingkungan, serta mengejar tujuan seseorang. Lalu, apa faktor-faktor dari kecerdasan itu? Kecerdasan merupakan hasil dari nature atau genetika dan dari nurture atau lingkungan. Lalu pertanyaannya adalah, manakah yang lebih berperan dalam membentuk kecerdasan seseorang? Untuk mengetahui jawaban ini, para ahli sepakat dengan konsep heritabilitas. Heritabilitas itu adalah salah satu parameter genetik yang menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu sifat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada kecerdasan ini, heritabilitasnya adalah sekitar 50%. Artinya, faktor genetika menjelaskan sekitar 50% pada perbedaan skor IQ antar manusia. Sedangkan 50% sisanya dijelaskan oleh faktor non-genetik seperti pengaruh lingkungan. Pada intinya, faktor genetik dan lingkungan berinteraksi secara bersama-sama dalam cara-cara yang kompleks dalam menentukan kecerdasan seseorang. Nature atau genetika. Sejumlah besar bukti menunjukkan bahwa kecerdasan memiliki komponen genetik yang kuat, di mana semakin dekat hubungan genetik antar dua orang, semakin dekat pula kecenderungan skor IQ mereka. Ada 4 tingkatan yang dapat menjelaskan kuatnya pengaruh genetik dalam kecenderungan kecerdasan. Pada tingkat pertama, ada kembar identik serumah. Skor IQ antar dua orang yang paling memiliki rata-rata tingkat kesamaan tertinggi adalah orang kembar yang memiliki genotip yang sama, yaitu monozigotik atau lebih lazim disebut dengan kembar identik. Namun, kembar identik yang paling memiliki tingkat kesamaan tertinggi pada skor IQ-nya adalah kembar identik yang tinggal dalam satu lingkungan dan pengasuhan yang sama. Pada tingkat kedua, barulah anak kembar identik yang dibesarkan dalam rumah tangga yang terpisah. Skor IQ mereka menunjukkan kesamaan atau kemiripan yang masih lebih tinggi. Pada tingkat ketiga adalah
penerapan skor IQ dari anak kembar dizigotik atau saudara kandung. Kedua posisi ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatan yang terakhir, yaitu 2 orang atau lebih yang tidak berhubungan secara biologis, seperti saudara angkat yang dibesarkan secara bersama-sama. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa skor IQ anak adopsi lebih dekat untuk orang tua kandung mereka daripada orang tua angkat mereka. Dari tingkatan-tingkatan ini dapat dilihat bahwa kemiripan skor IQ anak kembar monozigotik yang dibesarkan bersama lebih besar daripada anak kembar monozigotik yang dibesarkan secara terpisah. Padahal, jika memang kecerdasan berasal dari genetik, maka kedua kondisi anak kembar monozigotik yang dibesarkan bersama atau tidak tersebut tidak akan memiliki perbedaan tingkat kemiripan skor IQ, karena kembar monozigotik akan berbagi gen yang sama meskipun berpisah. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa faktor lingkungan memiliki peran pula dalam membentuk IQ atau kecerdasan. Selanjutnya adalah nurture atau lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada perkembangan intelektual anak adalah program prasekolah, intervensi pendidikan awal, dan membaca interaktif dengan orang tua. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat kecerdasan dapat dijelaskan melalui perdebatan perbedaan skor IQ berdasarkan etnis atau rasnya. Salah satu contohnya adalah perbedaan ras Amerika-Eropa dengan Afrika-Amerika. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa faktor lingkungan lebih dapat menjelaskan adanya perbedaan IQ antar ras atau kelompok etnis daripada faktor genetik. Beberapa bukti yang menjelaskan hal ini adalah 1. Kurang terpapar buku dan materi pendidikan. Anak-anak etnis minoritas dari latar belakang yang kurang beruntung kurang terpapar buku dan materi pendidikan lainnya untuk mengembangkan potensi intelektualnya. Hal ini terbukti oleh para ahli yang mengatakan bahwa skor IQ Amerika Serikat dan di seluruh dunia secara keseluruhan telah meningkat terus selama lebih dari 100 tahun. Hal ini dikarenakan perubahan lingkungan yang menguntungkan, seperti peningkatan nutrisi dan pendidikan yang diperluas. Bukti yang kedua adalah kekurangan berbagai peluang untuk berkembang. Anak-anak etnis minoritas kekurangan berbagai peluang untuk mengembangkan jenis keterampilan yang diuji pada tes tradisional, seperti kosakata atau keterampilan penalaran abstrak. Dan bukti yang ketiga adalah anak-anak Afrika Amerika dan anak-anak antar ras yang diadopsi dan dibesarkan oleh keluarga Amerika kulit putih kelas menengah atas menunjukkan bahwa skor IQ anak-anak adopsi lebih tinggi 15 poin daripada rata-rata skor IQ anak-anak Afrika Amerika yang berlatar belakang kurang beruntung secara sosial. Apapun peran faktor genetika, faktor lingkungan juga memberikan kontribusi yang penting pula. Kata Michael Rutter, mengubah lingkungan dapat membuat perbedaan besar. Sayangnya, anak-anak yang hidup dalam keadaan keluarga yang serba kekurangan atau kacau mungkin gagal mencapai potensi genetika mereka. Yang penting untuk dicatat adalah perbedaan IQ antar kelompok atau etnis tidak dapat menjelaskan potensi seseorang. Kelompok apapun, tidak peduli berapa skor IQ rata-ratanya, tetap dapat menghasilkan orang-orang yang berbakat secara intelektual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa sejarah mengenai pengukuran serta apa saja yang perlu diperhatikan ketika menggunakan tes kecerdasan atau intelijensi. Sebenarnya sudah banyak tokoh-tokoh terdahulu yang telah melakukan tes asesmen kemampuan kognitif dan persepsi. Namun di sini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang paling berperan besar terhadap perkembangan asesmen kecerdasan. Yang pertama, Alfred Binet dan Theodore Simon.
Pada sekitar tahun 1904, sekolah-sekolah di Paris berusaha menemukan cara untuk membagi murid-muridnya ke dalam dua kelas yang berbeda, yaitu kelas reguler dan kelas spesial atau berkebutuhan khusus. Atas dasar itulah, Binet melakukan penelitian untuk mengidentifikasi anak-anak yang mampu mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya atau yang memiliki kelainan dalam belajar. Sehingga pada tahun 1905 diterbitkanlah Measuring Scale of Intelligence yang merupakan karya dari Binet dan Simon. Tes yang dikembangkan oleh mereka terdiri dari tugas-tugas memori dan tugas pendek lainnya yang mewakili jenis masalah sehari-hari yang mungkin dihadapi anak-anak, seperti menghitung koin. Setelah itu, pada tahun 1908, Binet dan Simon melakukan revisi, yaitu mengembangkan alat ukur berdasarkan mental age. Mental age adalah representasi dari kecerdasan seseorang berdasarkan umur di mana mereka memiliki kemampuan yang setara. Mereka mengembangkan skala yang didasarkan berdasarkan usia, di mana anak-anak seharusnya dapat melakukan sesuatu berdasarkan umur yang mereka miliki. Di mana anak mulai diuji dengan tugas-tugas mulai dari berdasarkan usia terendah hingga tugas-tugas yang lebih susah, dan berhenti ketika mereka sudah tidak mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Mental age ini ditunjukkan pada pekerjaan anak di bagian terakhir yang mampu mereka lakukan. Dan jenis tes kecerdasan yang digunakan saat ini itu banyak diadaptasikan dari hasil karya Alfred Binet dan Theodore Simon ini. Selanjutnya adalah Henry Goddard yang merupakan direktur penelitian di sekolah khusus anak yang memiliki mental retardasi atau sekarang lebih dilabeli dengan intellectual disability, di mana ketika ia melakukan perjalanan di Eropa, tepatnya di Prancis, ia menemukan Binet dan Simon tes ini, sehingga ia membawa tes tersebut ke Amerika dengan mentranslatekannya ke bahasa Inggris sehingga dapat digunakan oleh sekolah-sekolah di Amerika. Dan tes Binet Simon ini menjadi populer di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Lewis Terman, di mana ia melakukan revisi terhadap Binet Simon test pada masa Perang Dunia Pertama, yaitu dengan memperpanjang rentangan usia hingga dewasa dan mengganti mental age menjadi IQ sebagai skor komposit. Revisi yang ia lakukan dengan menambah banyak item-item serta menentukan normanya sendiri untuk membandingkan skor individu dengan general population atau populasi umum. Dan ia menghasilkan Stanford Binet Intelligence Scale pada tahun 1916. Selanjutnya adalah David Wechsler, di mana ia mengembangkan tes yang dapat digunakan di segala rentang usia, mulai dari usia prasekolah, usia sekolah, hingga orang dewasa, di mana ia menghasilkan karya yang disebut Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISC. Juga ia terkenal berdasarkan konsep yang ia miliki, yaitu konsep deviasi IQ, yaitu skor IQ berdasarkan deviasi atau perbedaan skor tes seseorang dari norma-norma untuk kelompok usia seseorang daripada rasio mental age terhadap chronological age atau usia sesungguhnya. Jadi tes yang dimiliki oleh David Wechsler ini bertolak belakang dengan konsep yang dimiliki Binet Simon. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengujian intelijensi untuk para tentara di masa Perang Dunia Pertama. Tepatnya di Amerika Serikat terdapat tes intelijensi Army Alpha dan Army Beta yang dirancang untuk merekrut tentara perang oleh penguji psikologis yang terlatih.
di mana army alpha dan army beta ini digunakan untuk dua purpose yang berbeda. Yang pertama, alpha dirancang untuk penilaian pada kelompok yang melek huruf serta penutur bahasa Inggris atau biasa disebut native speaker. Dan army beta digunakan untuk memeriksa kelompok minoritas yang buta huruf atau tidak mahir dalam bahasa Inggris atau non-native speaker. Terdiri dari ujian individual menggunakan Binet-Simon Scale dan ujian berkelompok yang menggunakan Wechsler-Bellevue Scale. Tes yang dilakukan pada masa Perang Dunia Pertama ini sangatlah berperan penting dalam sejarah asesmen psikologi, terutama pada bagian intelijensi, karena merepresentasikan tes kecerdasan yang dilakukan secara berkelompok, serta banyak evaluasi yang dilakukan mengenai bias etnis dan bahasa, sehingga banyak dilakukan perkembangan terhadap tes-tes kecerdasan dan menjadikan tes-tes yang saat ini lebih tidak bias bahasa dan etnis serta dapat digunakan di semua kalangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh tes intelijensi yang baik. Seperti tes-tes psikologis pada umumnya, tidak terkecuali tes intelijensi juga membutuhkan karakteristik khusus agar dapat disebut sebagai tes yang baik dan layak untuk digunakan. Karakteristik yang pertama adalah standarisasi, yaitu penetapan norma-norma suatu tes dengan menguji cobakan ke banyak orang. Norma sendiri merupakan standar-standar yang digunakan untuk membandingkan performa seseorang dalam suatu tes dengan performa orang yang lain. Kita dapat menentukan seberapa baik hasil tes intelijensi kita dengan membandingkan skor yang kita miliki dengan norma yang ada di kelompok usia saat ini. Apakah kita masuk di skor yang tertinggi, rata-rata, atau yang paling rendah? Selanjutnya adalah reliabilitas, yang merupakan ketetapan atau konsistensi suatu alat ukur. Tentu kita tidak akan percaya dengan tes yang kita lakukan saat ini menunjukkan skor 100 dan di kemudian hari menunjukkan skor hanya 75 dan di hari berikutnya menunjukkan skor 200. Maka reliabilitas tidaklah dicapai apabila suatu tes tidak menunjukkan konsistensi dalam skor yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah validitas, yaitu ketepatan dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu tes bisa saja reliable, menunjukkan ketetapan atau konsistensi ketika digunakan secara berkala. Namun belum tentu tes tersebut valid. Sebagai contohnya, tes intelijensi terdahulu pasti tidak bisa digunakan untuk saat ini, karena pasti sudah terjadi perubahan terhadap standar intelijensi dari orang-orang terdahulu dibandingkan dengan sekarang. Maka dari itu, tes terdahulu bisa saja reliable, tapi tidak akan valid jika digunakan untuk saat ini. Maka dari itu, banyak dilakukan revisi tes intelijensi hingga saat ini, dan kedepannya juga pasti akan tetap dilakukan. Salah satu tipe validitas adalah validitas prediktif, yaitu seberapa jauh suatu alat tes dapat menjadi prediksi terhadap suatu performa serta perilaku di masa yang akan datang. Sebagai contoh, saya akan menggunakan tes SBMPTN lagi, di mana tes ini digunakan oleh kampus sebagai prediktor siapa saja yang cocok untuk memasuki dunia perkuliahan. Diharapkan mereka yang lolos tes SBMPTN ini dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik serta secara maksimal.
Suatu tes intelijensi sudah memenuhi karakteristik yang saya sebutkan tadi, sehingga dapat dikategorikan sebagai tes yang baik pula. Namun, apakah tes yang baik tersebut dapat digunakan sebaik mungkin? Tentu saja, human error masih bisa dapat terjadi. Berikut merupakan penyalahgunaan tes intelijensi yang dapat terjadi ketika penggunaan tes intelijensi. Yang pertama, melabeli mereka yang memiliki skor IQ rendah sebagai anak yang kurang mampu atau inferior. Ketika kita melabeli anak yang memiliki IQ rendah sebagai orang yang bodoh, maka itu akan dapat meningkatkan rasa inferioritas dan ketidakmampuan mereka. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita terus memberikan motivasi serta semangat agar anak tersebut terus terpacu untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tekankan pula bahwa mereka itu juga sama dengan anak-anak yang lain. Yang kedua, terlalu berpatokan pada nilai IQ. Seringkali anak yang memiliki IQ tinggi dicap sebagai anak yang pintar, dan yang memiliki IQ rendah seperti yang aku sebutkan tadi sebagai anak yang bodoh. Itu merupakan hal yang sangat salah dan tidak sepatutnya untuk dilakukan. Saya akan memberikan salah satu contoh yang kerap kali terjadi di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Seringkali mereka yang lolos SBMPTN dicap sebagai anak yang lebih pintar dari yang lainnya karena mereka lolos melalui jalur tes, dan tes SBMPTN juga tidaklah mudah. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar karena kita tidak bisa untuk melabeli seseorang itu pintar hanya karena satu tes saja. Meskipun SBMPTN terkenal dengan kesulitannya, tidak selalu anak yang lolos SBMPTN melebihi kepintaran anak SNMPTN maupun yang lolos di jalur mandiri. Terbukti di keseharian mereka bisa jadi banyak yang lebih berprestasi daripada anak-anak SBMPTN pula. Jadi tidaklah etis apabila kita melabeli seseorang itu berdasarkan hasil satu tes saja, terutama terhadap penggunaan IQ. Apabila kita terlalu berpatokan pada hasil IQ, maka hal tersebut tentulah tidak valid, karena IQ juga dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan waktu maupun perubahan usia serta perubahan kecerdasan pada seseorang yang terus-menerus berkembang, bahkan bisa jadi menurun seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, ketika bias budaya dalam tes menempatkan anak pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini sangatlah berkaitan pada bahasa serta etnis dan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Apabila salah satu tes yang didapatkan dari daerah lain digunakan di daerah saat ini yang memiliki budaya serta bahasa yang berbeda, maka tes tersebut haruslah diadaptasikan dan disesuaikan dengan budaya serta bahasa yang ada di daerah ini. Karena jika tidak dilakukan, maka hasil tes akan diperoleh dengan tidak maksimal dan tidak tepat. Perbedaan kognitif antar gender. Menurut penelitian, perempuan lebih unggul dalam kemampuan verbal seperti membaca, menulis, dan berbicara, sedangkan laki-laki lebih unggul dalam visual spatial task seperti membaca peta, melihat rotasi figur 3 dimensi, bermain catur, dan solving binary problem. Sedangkan wanita lebih unggul dalam verbal skill seperti mengingat di mana lokasi benda, membaca, menulis, dan berbicara. Namun perbedaan ini semakin menyempit seiring berjalannya waktu, yang pada akhirnya sekarang tidak ada perbedaan performance, visual skill, dan verbal skill.
antara laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan yang terpenting terdapat di self-confidence. Penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih minder dalam kemampuan matematika daripada laki-laki, meskipun mereka tidak memiliki perbedaan dalam kemampuan. Apabila ditemukan dalam suatu budaya bahwa laki-laki dipercaya lebih unggul dalam matematika, hal tersebut dipengaruhi karena psikososial di lingkungan tersebut, bawah dan kesulitan untuk mengerjakan tugas yang sesuai dengan usianya dalam kegiatan sehari-hari. Intellectual disability atau biasa disebut dengan oligofrenia atau tunamental memiliki hasrat seperti anak normal lain, namun sering mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Intellectual disability mengalami gangguan di 3 area, yaitu komunikasi, interaksi, dan perilaku stereotip yang berulang. Berdasarkan DSM-5, intellectual disability dibagi menjadi 4, yaitu mild, moderate, severe, and profound. Mild and moderate masih bisa diajarkan untuk mengerjakan tugas sehari-harinya. Namun untuk severe dan profound akan mengalami kesulitan dalam mempelajari kegiatan-kegiatan sehari-hari. Unactiveness. Orang dengan skor IQ di atas 130 diklasifikasikan sebagai intellectual giftedness. Namun intellectual giftedness tidak selalu dikaitkan dengan skor IQ. Anak dengan bakat tertentu seperti bidang musik atau bidang seni lainnya dengan kemampuan menyelesaikan masalah lebih unggul dibanding anak-anak seusia mereka bisa dikategorikan sebagai anak giftedness. Seperti yang dijelaskan tadi, IQ bukan satu-satunya yang menentukan seorang anak disebut giftedness. Ada faktor lain, yaitu kreativitas yang juga harus di atas rata-rata. Selain itu juga harus memiliki task commitment, yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas atau motivasi untuk mengerjakan tugas. Jadi ada keinginan dan ketekunan untuk menyelesaikan sesuatu. Anak giftedness juga bisa disebut anak dengan kebutuhan khusus karena memerlukan perlakuan khusus untuk memperlakukan mereka. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki materi yang terakhir. Materi yang terakhir yakni adalah materi teori-teori intelijensi menurut para tokoh. Berdasarkan sumber-sumber yang kami dapatkan, kami berhasil menemukan 4 tokoh yang mengembangkan teori-teori terkait intelijensi. Baik, langsung saja kita pada tokoh yang pertama, yakni ada Charles Spearman tahun 1863 sampai 1945. Menurut Bapak Spearman, intelijensi bukanlah kemampuan tunggal, melainkan terdiri dari 2 faktor, sehingga teorinya sering disebut dengan two-factor theory. Two-factor ini artinya kecerdasan manusia didasari oleh 2 faktor. Yang pertama ada general factor atau yang biasa disebut dengan G-factor, dan yang kedua ada specific factor atau yang biasa disebut dengan S-factor. Kombinasi dari kedua faktor ini yang nantinya akan digunakan oleh manusia untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang mari kita bahas apa yang dimaksud dengan G-factor dan apa yang dimaksud dengan S-factor. Faktor G menurut Purwanto 2010 meliputi 1. Bersifat umum. Bersifat umum ini artinya faktor G dimiliki oleh setiap individu, namun besarnya faktor G dalam diri individu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mendasari perilaku yang umum. Artinya faktor G biasa digunakan oleh setiap individu dalam kegiatan sehari-harinya. Yang ketiga, faktor G bergantung pada keturunan. Artinya, faktor G ini sudah dimiliki oleh setiap individu sejak individu tersebut lahir. Pada intinya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, faktor G ini ada di dalam setiap individu. Namun, besarnya faktor G di dalam diri individu berbeda-beda. Contohnya adalah, kita semua sebenarnya memiliki potensi untuk bisa bernyanyi.
kita semua bisa bernyanyi itu merupakan faktor G, general faktor. Ya, pada umumnya manusia itu sebenarnya bisa bernyanyi. Namun terdapat individu yang memiliki suara merdu, kualitas bernyanyi yang baik tanpa menjalani pelatihan apapun. Nah, bakat khusus dari individu tersebut sudah dimiliki oleh individu tersebut sejak dirinya lahir. Di situ dikatakan bahwa faktor G yang besar ada dalam diri individu tersebut. Baik, kemudian adalah faktor S. Faktor S menurut Purwanto 2010 meliputi 1. Bersifat khusus. Bersifat khusus ini artinya faktor S dalam diri individu dapat berbeda-beda, dan jumlah faktor S dalam diri individu juga berbeda-beda pula. Kemudian 2. Mendasari perilaku tertentu. Artinya, faktor S merupakan dasar dari perilaku tertentu dalam diri individu. Kemudian yang ketiga, faktor khusus bergantung pada pengalaman. Artinya, faktor ini ada di dalam diri individu berdasarkan pengalaman-pengalamannya atau pelatihan yang telah dijalaninya. Inti dari faktor S ini adalah setiap individu dengan individu lainnya dapat memiliki faktor S yang berbeda-beda. Dan faktor S yang dimiliki oleh individu diperoleh melalui pengalaman-pengalamannya atau pelatihan yang telah dijalaninya. Contohnya adalah, pada awalnya kita tidak bisa bermain piano. Untuk dapat bermain piano, seseorang membutuhkan pelatihan atau pengalaman-pengalaman dengan mencoba bermain piano sehingga berhasil. Nah, kemampuan yang didapatkan melalui pengalaman-pengalaman dan pelatihan itulah yang disebut dengan faktor S, sehingga memungkinkan faktor S antar individu bisa sangat berbeda. Baik teman-teman, kita lanjut pada tokoh berikutnya, yakni ada Louis L. Truston tahun 1887 sampai 1955. Truston tidak percaya bahwa satu faktor besar yang mendominasi seperti faktor G dapat menjelaskan kecerdasan. Menurut Truston, kemampuan umum bukanlah faktor G, namun kombinasi dari common factor atau yang biasa disebut dengan faktor C. Faktor C ini adalah kemampuan mental utama yang dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan mental utama atau yang biasa disebut dengan primary mental ability merupakan kombinasi dari 7 faktor umum. Nah, kombinasi dari 7 faktor umum ini yang akan menjelaskan kecerdasan menurut Truston. 7 faktor umum ini meliputi 1. Pemahaman verbal, 2. Kemampuan numerik, 3. Kemampuan memori, 4. Kemampuan penalaran induktif, 5. Kemampuan kecepatan perseptual, 6. Kemampuan kelancaran verbal, dan 7. Kemampuan hubungan spasial. Nah, kombinasi dari 7 kemampuan tersebut yang akan menghasilkan kecerdasan menurut Truston. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pada tokoh yang ketiga, yakni Howard Gardner tahun 1943. Teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner ini disebut dengan multiple intelligence. Berbeda dengan pendapat Truston yang menyatakan bahwa kecerdasan merupakan kombinasi dari 7 faktor umum, Gardner dalam Nevid 2018 mengemukakan bahwa kecerdasan bukan merupakan satu kesatuan, tetapi terdapat tipe intelijensi yang berbeda. Hal ini artinya kecerdasan bukanlah kombinasi dari 7 faktor umum seperti yang dikemukakan oleh Truston atau 2 faktor yang dikemukakan oleh Spearman. Namun, terdapat kecerdasan-kecerdasan tertentu yang mungkin dimiliki oleh individu, yang artinya tidak hanya satu jenis kecerdasan yang akan dimiliki oleh individu.
Gardner dalam teorinya mengemukakan terdapat 8 jenis kecerdasan, yakni 1. Kecerdasan linguistik, 2. Kecerdasan logik matematikal, 3. Kecerdasan musikal, 4. Kecerdasan spasial, 5. Kecerdasan bodily kinestetik, 6. Kecerdasan interpersonal, 7. Kecerdasan intrapersonal, dan yang ke-8 adalah kecerdasan naturalis. Karena setiap aspeknya merupakan kecerdasan, maka mendapat skor tinggi dalam satu kecerdasan belum tentu memastikan seseorang akan mendapatkan skor tinggi pula dalam kecerdasan lainnya. Contohnya seperti, seseorang dapat memperoleh skor yang tinggi dalam kecerdasan linguistik, namun belum tentu seseorang tersebut mendapatkan skor yang tinggi pula dalam kecerdasan naturalis. Kemudian juga terdapat kritik terhadap teori Gardner. Kritik tersebut yakni teori Gardner gagal menjelaskan bagaimana kecerdasan ganda atau multiple intelligence ini berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan pada teorinya, Gardner mengungkapkan bahwa kecerdasan-kecerdasan merupakan bagian-bagian yang terpisah, sehingga Gardner tidak mampu menjelaskan bagaimana keterkaitan antar kecerdasan satu dengan kecerdasan lainnya. Contohnya seperti pada kecerdasan interpersonal atau kecerdasan intrapersonal yang sangat memungkinkan adanya keterkaitan dengan kecerdasan linguistik. Terlepas dari kritik terhadap teori Gardner ini juga bermanfaat dalam dunia pendidikan. Teori Gardner digunakan untuk mengidentifikasi kecerdasan spesifik seperti kecerdasan matematika dan kecerdasan verbal. Baik, teman-teman lanjut pada tokoh terakhir yakni Robert Sternberg pada tahun 1949. Robert Sternberg mengembangkan teori kecerdasan yang disebut dengan triaki teori. Disebut triaki teori karena terdapat 3 aspek yang mendasari kecerdasan dalam diri individu. Triaki teori ini pada dasarnya menekankan bagaimana kita menyatukan berbagai aspek kecerdasan kita untuk memenuhi tuntutan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya teori ini akan melihat seberapa besar kita dapat mengkombinasikan atau menyatukan 3 aspek tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat dikatakan semakin tinggi kecerdasan seseorang apabila mampu mengintegrasikan atau mengatur ketiga aspek kecerdasan ini dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, semakin tinggi kemampuan seseorang dalam mengatur atau mengintegrasikan ketiga aspek kecerdasan ini dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin tinggi pula kecerdasan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ketiga aspek kecerdasan yang dimaksud yakni 1. Aspek analitik, 2. Aspek kreatif, 3. Aspek praktikal. Baik, pertama-tama kita membahas aspek yang pertama terlebih dahulu, yakni aspek analitik. Di dalam aspek analitik meliputi 1. Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi masalah yang sudah diketahui, 2. Memecah menjadi komponen kecil, 3. Mengembangkan strategi penyelesaian. Ketiga hal tersebut artinya yang pertama, kita mampu mengevaluasi masalah. Masalah yang kita evaluasi ini kemungkinan sudah pernah kita alami di hari-hari sebelumnya. Kemudian yang kedua, memecah menjadi komponen kecil. Memecah menjadi komponen kecil ini artinya terdapat suatu masalah dan kita mampu memecah masalah tersebut menjadi bagian-bagian. Contohnya seperti terdapat bagian awal, bagian tengah, bagian inti, dan bagian akhir dalam masalah yang kita hadapi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi penyelesaian. Artinya, kita perlu mengembangkan strategi sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari, kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan mudah. Kemudian lanjut pada aspek yang kedua, yakni aspek kreatif. Dalam aspek kreatif ini meliputi menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah yang belum dikenali. Artinya,
kita di dalam situasi yang belum kita kenali dan masalah yang belum kita kenali pula, kita mampu menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian aspek yang ketiga yakni aspek praktikal. Aspek praktikal meliputi kemampuan untuk menerapkan apa yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari dengan pemikiran sehat atau street smart. Ini artinya kita mampu untuk menerapkan segala hal yang sudah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita dengan pemikiran yang sehat. Artinya, dengan pemikiran yang sesuai dengan norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Atau kita menerapkan apa-apa saja yang harus kita lakukan pada tempatnya. Baik teman-teman, penjelasan tersebut merupakan penjelasan terakhir dari materi teori-teori intelijensi, sekaligus menjadi penutup materi intelijensi pada presentasi kali ini. Semoga presentasi dari kelompok kami membawa manfaat untuk teman-teman. Dan saya, mewakili kelompok, mengucapkan terima kasih dan apabila terdapat salah kata atau kurang jelas dalam penjelasan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.